It was a moment when the nation watched England's last medieval king laid to rest in the beginning of the 21st century. Jadi pada tahun 2012 ada sebuah tim arkeolog dari University of Leicester menemukan kerangka manusia di bawah lahan parkir di kota Leicester, Inggris. Mereka menduga kerangka itu adalah Richard III, Raja Inggris yang tewas dalam pertempuran Bosworth pada tahun 1485, 527 tahun di bawah tanah. Nah, untuk membuktikannya, mereka kan butuh DNA. Dan DNA butuh pembanding, dan tim Leicester kebetulan punya keduanya. Kerangka Richard ada di tangan mereka, dan Michael, keturunan langsung dari saudara perempuan Richard melalui garis ibu, ternyata bersedia memberikan sampelnya. DNA mitokondria Michael dicocokkan dengan DNA dari kerangka itu, cocok. Tapi yang menarik justru apa yang terjadi dengan Y kromosom, penanda genetik yang diturunkan dari ayah ke anak laki-laki nyaris tanpa perubahan. Tim Leicester membandingkan Y DNA kerangka itu dengan keturunan laki-laki dari garis ayah Richard, yang silsilahnya terdokumentasi selama berabad-abad. Ternyata tidak cocok. 500 tahun dengan silsilah terdokumentasi dan kerangka asli ada di tangan mereka. Dan Y DNA-nya tetap menunjukkan patahan di suatu tempat dalam garis keturunan laki-laki. Ini artinya di suatu titik antara Richard III dan keturunannya hari ini, garis keturunan laki-laki itu terputus. Jadi ada satu generasi di mana anak yang lahir bukanlah anak biologis dari ayah yang tercatat. Saya menceritakan ini karena masih ada klaim yang beredar hari ini menggunakan alat yang sama, yaitu Y-DNA, untuk tujuan yang jauh lebih ambisius. Bukan membuktikan silsilah 500 tahun ke belakang, seperti yang dialami oleh Richard, tapi 1400 tahun yang lalu, ke figur yang makamnya saja masih diperdebatkan. Tapi sebelum saya mengulas jauh ke sana, saya perlu menjelaskan satu hal supaya tidak ada salah paham. Y-DNA adalah alat yang brilian. Oke, kita sepakat. Dan alat ini mampu melacak silsilah pendek yang terdokumentasi, sampai 5 atau 10 generasi dengan akta lahir dan sertifikat nikah yang bisa diverifikasi sampai sekarang. Y-DNA bekerja dengan sangat baik untuk kasus seperti ini. Untuk studi migrasi populasi juga, melacak bagaimana Homo sapiens keluar dari Afrika atau petani Neolitik menyebar ke Eropa, Y-DNA itu sangat luar biasa. Tidak ada yang mempertanyakan kapabilitas dari Y-DNA. Yang dipertanyakan adalah satu aplikasi spesifik, mengklaim bahwa Y-DNA membuktikan seseorang adalah keturunan langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 661 Masehi. Dan kenapa klaim itu bermasalah? Ya tentu saja karena pembuktian genetik itu punya banyak syarat supaya benar-benar bekerja. Dan kalian perlu tahu syarat itu, karena kasus Richard ketika itu kan sudah memberitahu. Pertama, kalian butuh apa yang disebut jangkar genetik, sampel DNA langsung dari figur historis yang kalian klaim sebagai leluhur. Dalam kasus Richard ketiga, jangkar itu kan ada, yaitu tengkorak dari Richard sendiri. Tim Leicester menemukan kerangkanya, mengekstraksi DNA-nya, dan menganalisisnya. Tanpa kerangka itu, tim Leicester kan tidak bisa membuktikan apa-apa. Mereka hanya bisa bilang orang-orang ini berkerabat satu sama lain. Dan dengan siapa mereka berkerabat di masa lalu, tentu saja tidak tahu jika tidak ada sampel langsung dari Richard III. Berulang kali menekankan kepada saya tentang prinsip yang sama. Tanpa DNA purba dari Sayyidina Ali, ya semua perbandingan Y-DNA kontemporer hanya bisa menunjukkan bahwa orang A dan orang B itu berkerabat satu sama lain. Bukan menunjukkan bahwa A dan B itu keturunan dari Imam Ali, karena Imam Ali sendiri tidak pernah ada sampel yang dites. Nah, pertanyaannya kan jadi begini, kenapa tidak dites saja? Tentu saja karena mustahil. Pertama, lokasi dari makam Imam Ali sendiri itu kan masih diperdebatkan. Ada 3 kandidat jika saya nggak keliru. Ada di Najaf, ada di Afghanistan, terus satu lagi makam yang dirahasiakan. Itu belum bicara soal sensitivitas religius. Makam Sayyidina Ali itu kan bukan situs arkeologis biasa. Ini adalah makam suci atau tempat suci bagi ratusan juta umat muslim. Ekskavasi untuk mengambil sampel DNA kan bukan sekadar tidak praktis, tapi secara budaya itu masih tabu. Saya menghormati itu, tapi ketiadaan data itu kan bukan alasan untuk menurunkan standar pembuktian. Kita tidak bisa bilang karena standar emas tidak bisa dipenuhi, mari kita anggap orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Imam Ali sebagai data yang ada yang sudah cukup bagus. Karena bagaimanapun mereka adalah evidence-nya, mereka adalah bukti keturunan dari Imam Ali. Ya nggak gitu juga, sains nggak bisa bekerja seperti itu. Kedua, kalian butuh data pembanding yang bersih. Di kasus Richard III, catatan kerajaan, arsip gereja, dan dokumen hukum itu kan
bahkan mendokumentasikan silsilah keturunan laki-lakinya selama berabad-abad. Jadi setiap generasi itu kan harus bisa dilacak. Sekarang bandingkan dengan apa yang terjadi di basis data Y-DNA komersial seperti di Family Tree DNA. Banyak penelitian yang mengulas tentang hal ini, seperti Bell dan rekan-rekannya, peneliti yang mengevaluasi validitas data genealogi online. Mereka menemukan pola yang mengkhawatirkan. Silsilah yang dimasukkan pengguna ke basis data ini seringkali diklaim sepihak atau self-proclaim. Tidak ada audit independen, tidak ada dokumen yang diverifikasi pihak ketiga, dan kadang yang menjadi dasar hanyalah tradisi lisan atau catatan keluarga yang tidak bisa dilacak ke sumber primer langsung. Apa implikasinya? Mesin analisisnya canggih, tapi kalau data yang masuk ke mesin itu sudah bermasalah, ya kecanggihan mesin manapun tidak akan menyelamatkan kesimpulannya. Kalian memasukkan asumsi yang belum dibuktikan ke dalam sistem, lalu sistem itu mengeluarkan hasil yang terlihat meyakinkan. Tapi apa yang terlihat meyakinkan dan apa yang terbukti benar itu dua hal yang sangat berbeda. Ketiga, kalian butuh sampel yang representatif. Dalam riset genetika populasi, ini prinsip yang paling dasar. Sampel itu harus mewakili populasi yang ingin kalian simpulkan sesuatu tentangnya. Kalau sampelnya miring, tentu saja kesimpulannya ikut terdistorsi. Siapa yang ikut tes Y-DNA di Family Tree DNA? Saya ngobrol dengan Dr. Zen Hafi dan beliau menunjukkan bahwa mereka itu bukan sampel acak populasi. Mereka adalah orang-orang yang cukup mampu membayar tes yang tidak murah dan cukup terdidik untuk tahu bahwa tes ini ada. Dan yang paling penting, mereka adalah orang yang cukup peduli dengan genealogi untuk repot-repot mengirim sampel mereka ke laboratorium di Amerika. Dalam konteks klaim silsilah ke Sayyidina Ali, ini kan menunjukkan distorsi yang sangat serius. Ambil contoh komunitas Hadrami. Mereka punya catatan silsilah tertulis ratusan tahun dan tingkat perkawinan sesama komunitas yang tinggi karena alasan budaya atau kafa'ah. Kalau mayoritas peserta tes berasal dari komunitas semacam ini, klaster genetik yang kalian temukan bisa jadi menjadi cerminan dari sejarah perkawinan mereka. Sampel orang yang mengklaim sebagai keturunan Imam Ali yang tidak representatif itu kan seperti kalian mau tahu rata-rata tinggi badan orang Indonesia secara umum, tapi kalian hanya mengukur anggota gym premium di Senayan. Tentu saja hasilnya akan miring, dan kesimpulan apapun yang dihasilkan darinya, seperti rata-rata nasional, tentu saja akan salah. Katakanlah ada 500 orang dari Indonesia, ada yang dari Yaman, ada yang dari Maroko, ada yang dari Saudi, ada yang dari Iran, semuanya mengklaim sebagai keturunan Sayyidina Ali, dan setelah dites, memiliki keragaman haplogrup. Tapi apa yang sebenarnya dibuktikan dari data itu? Bahwa keragaman haplogrup ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kekerabatan satu sama lain. Udah itu saja. Siapa nenek moyang itu? Data itu tidak menjawab. Bisa seorang pedagang Arab abad ke-9 yang sangat produktif secara biologis, mungkin juga gubernur Umayyah, atau panglima Abbasiyah yang anaknya tersebar di separuh dunia Islam, atau bisa jadi memang keturunan dari Imam Ali. Mau apapun itu hasilnya, levelnya masih bisa secara probabilistik, masih kemungkinan, bukannya bisa secara pasti atau definitif. Coba ingat kasus Richard ketiga, Y-DNA-nya itu tetap menunjukkan ada patahan. Ini kan 500 tahun dengan semua syarat yang terpenuhi, dan hasilnya ternyata masih bisa gagal. Sekarang bayangkan 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Makanya Pak Ahmad Utomo bilang memastikan haplogrup keturunan Imam Ali dengan sampel modern itu sangat kompleks. Tidak semudah mengambil sampel dari Family Tree DNA dan seperti sulap, boom, langsung ketemu. Saya Romal Bas, ini Pak Menjangator, sampai jumpa.